Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Ito. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Nusantara. Jadi pada proyek kali ini saya membuat sebuah program CNN di mana proyek ini tuh bertujuan untuk melatih komputer agar mampu mengenali dan mengelompokkan gambar ke dalam 6 kelas visual, yaitu buildings, forest, glacier, mountain, sea, dan street. Seperti prosedur dan seperti Wildan, saya mengcoding menggunakan Jupyter Notebook yang saya install di dalam laptop saya, dan tanpa basa-basi lagi, mohon izin bisa langsung saya bahaskan per selnya, membahas tentang apa dan apa tujuannya. Siap, jadi yang pertama langsung aja kita bahas dari yang namanya train.ipnjb yang isinya itu adalah tentang training datasetnya dan membuat modelnya. Di sel pertama ini tentu aja kita harus import library dulu dan set konfigurasi dasar. Di situ bisa dilihat line pertama kita import TensorFlow. Kita juga ngasih deskripsi di paragraf kedua tentang image size, batch size, 6 classes dan seed-nya. Sel yang ini tuh berfungsi untuk mengimport library utama yang nanti dibutuhkan untuk machine learning. Di sini kita juga membutuhkan ukuran gambar. Kenapa? Karena biar nanti itu hasil trainingnya tuh bisa lebih konsisten setiap kali dijalankan ulang. Habis itu kita lihat di sel yang di bawahnya, sel kedua itu tuh tentang load dataset buat dari folder ke situ. Isinya cuma train_dir sama file_dir. Ini nggak terlalu sulit. Intinya ini cuma memanggil datasetnya dari folder ke dalam line-line sini. Habis itu kita biar ini lebih bagus hasil model dan trainingnya, saya menambahkan optimasi pipeline dataset. Ini tuh sel yang bakal mempercepat proses training. Ini tuh yang bakal ngasih fitur-fitur seperti cache, shuffle, sama prefetch gitu. Setelah itu ada data augmentation, di mana ini tuh sebenarnya tuh digunakan untuk membuat model lebih tahan terhadap variasi gambar. Jadi nanti kalau misalkan gambar sedikit diputar atau gambar itu di zoom sedikit atau di flip balik, itu tuh modelnya tuh tidak overfitting dan bisa generalisasi balik. Setelah itu di bawahnya ada sel kelima, ini tentang membuat model CNN-nya sendiri. Jadi sel ini tuh yang nanti akan membuat arsitektur CNN. Di dalamnya ada layer convolusi, pooling, flatten, dense, model.compile, menentukan optimizer, dan lain-lain gitu Pak. Setelah itu kita callback, early stopping, and model checkpoint. Ini tuh bakal membuat mekanisme otomatis agar training berhenti saat model sudah tidak membaik lagi. Jadi tidak terlalu besar preminya. Habis itu tentu saja yang hampir terakhir adalah model fit, history sama dengan model fit. Ini adalah proses utama training yang nanti bakal ada epochnya, di mana ini model tuh belajar dari dataset train dan dievaluasi pada dataset validation setiap epoch. Setelah itu kalau mau kita bisa save model final di sel ke-8. Terus sel ke-9 ini saya ngasih penjelasan secara grafik, kira-kira akurasinya kayak gimana, terus loss per epochnya, performa modelnya seperti apa, tapi yang ini sangat-sangat opsional. Setelah kita selesai menjalankan semua proses di train.ipnjb, sekarang saatnya untuk mengecek untuk mengecek modelnya, dan di situ saya melakukannya dalam folder model IPNJB. Walaupun harusnya ini di tes IPNJB ya Pak, mohon izin. Yang pertama itu tentu aja kita harus memasukkan dulu library dari TensorFlow sehingga model CNN yang tadi itu bisa masuk. Kemudian kita load dataset untuk pengujian yang kurang lebih isinya seperti ini. Image size sama dengan, batch size-nya sama dengan, file_ds sama dengan. Jadi yang ini tuh sel yang ini tuh tujuannya tuh untuk memuat dataset gambar yang akan dipakai untuk menguji performa model pada saat prediksi. Nanti dari situ image_dataset_from_director y itu akan membaca gambar dari foldernya, mengubah gambar-gambar jadi pixel 128 x 128 dan mengelompokkan label berdasarkan buildings, forest, glacier, street, dan sea. Lalu setelah kita melakukan dua sel yang tadi, tentu aja kita harus tetap melakukan evaluasi dan evaluasi tentang akurasi model. Yang ini digunakan menggunakan code loss, acc sama dengan model.evaluate_file_ds.
Ini digunakan untuk menghitung loss dan accuracy dan seberapa akurat model yang telah kita buat. Lalu di sel yang keempat kita prediksi satu gambar secara individual. Tentu saja kita memasukkan import TensorFlow lagi. Yang ini tuh untuk mendeteksi satu gambar tunggal aja. Jadi bukan yang kayak kalau tadi langsung banyak gitu. Nanti juga model akan memproses gambar tersebut dengan model.predict image underscore ARR. Dari hasil pengujian model bisa dilihat model CNN yang saya buat mampu mengklasifikasikan gambar dengan akurasi yang tidak terlalu bagus, cuman tidak terlalu jelek juga, dan dapat memprediksi gambar ini cukup baik lah Pak. Proyek ini mampu menunjukkan bahwa CNN dapat dimanfaatkan untuk tugas klasifikasi citra secara otomatis. Siap, terima kasih Pak.